Bisa membuat bukti transfer kayak asli seperti ini. Ini nggak hanya Bank BCA aja. Ini bisa modelnya bisa format Bank BRI, terus bisa model M-Banking kayak gini. Nah, itu jadi Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Linda Cantik. Di edisi kali ini Mama akan sharing nih sobat, sharing tentang modus penipuan baru. Aduh, sekarang ini macam-macam ya penipuan itu ya. Karena itu kita harus selalu berhati-hati dalam menanggapi misal orderan seseorang atau kita membeli sesuatu. Itu harus selalu berhati-hati karena kita kan tidak tahu ya apakah orang ini benar-benar atau orang ini penipu. Nah, nanti ketahuannya itu saat terakhir transaksi sobat sekalian. Nah, itu baru kelihatan ini orang penipu atau beneran. Nah, karena itu kita harus selalu berhati-hati ya agar kita tidak tertipu. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan saat membeli atau menjual sesuatu sobat sekalian. Nah, ini ya sobat sekalian, beberapa hari yang lalu ini Mama bertemu penipu sobat. Jadi ini modus penipuan baru ya, jadi harus berhati-hati sobat sekalian. Jadi biasanya ini dia kayak pura-pura gitu ya, pura-pura ingin membeli sesuatu di toko online kita sobat. Nah, ini Mama sudah 2 kali kejadian seperti ini. Jadi yang peristiwa beberapa hari yang lalu itu, jadi Mama sudah kayak pernah dapat kejadian seperti itu ya. Tapi untunglah Mama tidak sampai benar-benar ketipu sobat sekalian ya. Untuk model-modelnya sama sih, sama ya, mirip. Nah, yang perlu berhati-hati adalah sobat sekalian, sekarang ini orang-orang itu menipu, dia melampirkan bukti transfer sobat sekalian. Nah, ini ya yang benar-benar harus perhatian ini, karena bukti transfernya itu seperti asli tapi ternyata itu hanya palsu sobat sekalian. Nah, Mama juga bingung ya gimana dia buatnya gitu. Mungkin dia hebat banget ya sampai bisa merubah ya, misalnya dari bukti transfer seseorang kemudian diubah menjadi nama kita, kemudian sesuai nominal yang dia mau. Nah, itu karena itu ya sobat sekalian harus benar-benar berhati-hati, karena kadang seseorang itu ya dia ahli tapi ahlinya digunakan untuk hal-hal yang kurang baik atau tidak baik ya, tidak halal gitu sobat sekalian. Nah, oke, langsung aja ya, nggak pakai lama. Jadi beberapa hari yang lalu ini Mama mendapatkan telepon dari nomor ini sobat sekalian. Jadi benar-benar berhati-hati ya. Ini tidak tampak fotonya karena sudah Mama blokir ya. Gambarnya ini mobil, dia mobil kayak mobil sport gitu sobat sekalian. Jadi gambarnya cakep sih. kemudian ini di sini ada namanya itu Wahyu ya. Nah, ya itu. Jadi ini ya, pertama dia kan telepon ya, kemudian tanya, kan Mama jual mainan ya, Mama ada toko online mainan sobat sekalian. Nah, jadi dia tanya, mau cari mainan Bu, apakah ada? Nah, seperti itu. Kemudian dia telepon, kemudian dia intens ya, terus tanya, minta fotonya, terus harganya berapa. Dan biasanya penipu ini dia selalu cari barang tuh yang harganya mahal. Nah, jadi jadi dia nggak cari misalnya kayak mainan yang harga 5 ribuan, 3 ribuan, itu nggak. Biasanya pasti dia carinya itu yang remote, yang cas-casan, yang harganya ratusan ribu lah, yang mahal-mahal, pokoknya 100 ribu lewat sobat sekalian. Nah, itu ya pertama ciri-cirinya. Kemudian kedua, dia itu aktif, sering telepon, sering tanya, kemudian dia bilang mau kasih kado anaknya atau apa. Nah, seperti ini ya, dia bertanya apakah ada mainan mobil-mobilan pakai cas. Nah, dia mau cari kayak remote control gitu tapi yang pakai cas. Nah, itu kan pasti lebih mahal ya harganya daripada yang nggak pakai cas, yang baterai biasa. Nah, kemudian ini dia minta fotonya. Kemudian dia juga cari boneka pun aslinya dia cari yang besar sobat sekalian, yang boneka Mickey Mouse atau boneka panda yang gede. Nah, itu kan pasti mahal ya. Kalau yang gede-gede atau Mickey Mouse gitu pasti harganya ratusan ribu. Tapi Mama belum punya ya kalau yang gede-gede banget. Jadi Pertama kan Mama positive thinking aja ya. Mama kira ya ini salah satu pelanggan Mama yang ingin mencari produk gitu. Jadi Mama tanggepi juga, boneka apa, modelnya bagaimana. Kemudian Mama mengirimkan foto-foto ya. Ini adalah koleksi remote yang tersedia di toko Mama beserta harganya. Ini sudah Mama tulis di sini.
boneka-bonekanya semua ya. Nah, kemudian dia pesan-pesan sobat sekalian, dan pesannya biasanya nggak sedikit ya, pesannya itu biasanya ratusan ribu lah. Ini kemudian dia pesannya yang mahal nih. Nah, yang ini remote control dia pilih yang mahal, dia pesen 2. Kemudian bonekanya ini pesen 2. Bonekanya kemudian Mama kan bilang, oh bonekanya tinggal 1, mobilnya tinggal 1. Nah, kemudian dia pesen yang lain, tapi ya tetap yang harganya juga agak mahal juga ya sobat sekalian. Ini jadi dia tiba-tiba pesen ini. Jadi mobilnya 2, bonekanya 2 juga, biar gak rebutan. Dia bilang anaknya dia ada 2, 1 cewek 1 cowok gitu sobat sekalian. Nah, kemudian mama bilang bonekanya tinggal 1. Nah, mobilnya ada truk, kemudian kecil, tayu, mau jadi robot, Thomas, macam-macam, kereta api. Kemudian ya sudah, dia bilang gini, ya sudah kalau gitu saya pesen kereta api aja gitu. Ya sudah, nggak apa. Jadi gimana, akhirnya dia pesen ini, mobil 1, kereta 1, boneka 2. Kemudian dia minta nomor rekening, akhirnya mama kasih nomor rekening ya. Kemudian nggak lama setelah mama kasih nomor rekening, dia ngabari. Nah, ngabari kalau sudah transfer. Nah, sebelumnya ini dia sempat telepon ya sobat sekalian, dia telepon ada beberapa kali gitu, jadi kayak aktif gitu ya, aktif ke mama, hubungi terus, dia mau bayar, bagaimana nomor rekeningnya, ayo dikasih gitu ya. Nah, kemudian mama sudah kerasa agak ada yang something wrong gitu ya, cuman kerasa aja, tapi mama masih positive thinking aja ya. Kemudian, nah sobat sekalian, ini yang bahaya sobat sekalian, dia melampirkan bukti transfer kayak gini lah. Ini ya, M transfer, dia sudah transfer tapi nominalnya itu lebih. Nah, ini yang harus diingat ya, diingat dari penipu itu, dia selalu transfernya itu lebih. Jadi misal gini, dia pasti tanya totalnya berapa, kemudian kita bilang misalnya totalnya 200 ya, nanti bukti transfernya pasti lebih 500 atau 700 atau 800. Kalau di yang lalu itu kalau nggak salah beli baby walker, dia pesen baby walker 1 sama mainan nggak tahu apa, tembak-tembakan atau apa, mama agak lupa. Nah, itu totalnya itu sekitar 280 atau berapa. Dia itu kirim bukti transfer kayak gini tuh 700 sobat sekalian. Nah, itu kan lucu banget ya. Nah, itu dari sini kita bisa lihat ini. Jadi kalau sobat sekalian terima kayak gini ya, misalnya totalnya ternyata 200, dia transfernya kirim bukti transfer kok aneh gini, lebih banyak. Nah, ini harus bahaya. Ini ada sesuatu, karena biasanya orang kan nggak mungkin ya seceroboh ini ya. Nah, mungkin dia identifikasinya kayak gini. Jadi dia kan transfernya lebih ya, misal kita nggak ada M-Banking gitu ya, kita nggak ada M-Banking, kita kan nggak bisa ngecek gitu. Kemudian ya kita percaya aja berdasarkan bukti transfer ini loh. Kemudian kita kan bilang, oh ini kelebihan bu, kelebihan 300 bu. Oh gimana, akhirnya nanti dia sendiri juga bilang, oh iya saya transfernya lebih gitu, katanya saya transfernya lebih. Pasti dia bilang gini nanti, ini saya suruh orang ambil ya, saya lewat Gojek, uangnya titipkan. Nah, pasti seperti itu. Nah, itulah tipunya sampai di situ sobat sekalian. Jadi dia ambil barang kita dan ambil uang kita. Nah, itu bahaya banget ya. Kemudian dia telepon kan ngabari kalau sudah transfer gitu ya. Dia bilang, saya sudah transfer bu, saya sudah transfer, minta share lognya, saya akan suruh Gojek ambil. Jadi saya kerja, saya repot, saya nggak bisa kerja, saya suruh Gojek aja ya ambil. Nah, itu ciri kedua, dia suruh Gojek ambil. Dia bilangnya gitu. Kemudian dia pesan, oh saya namanya Wahyu ya, nanti jangan salah ya, jangan sampai salah ya bu, nama saya Wahyu begini-begini. Waduh, panjang wes pokoknya ya pesan-pesannya. Lah itu bahaya banget ya sobat sekalian. Jadi harus berhati-hati, harus selalu dicek ya. Kalau terima bukti transfer kayak gini, usahakan selalu ngecek lewat M-Banking atau apa. Jadi jangan langsung dipercaya, karena ini palsu sobat sekalian. Ini yang modelnya ini Bank BCA ya, M-Banking. Kalau yang lalu itu mama itu Bank BRI sobat sekalian. Bank BRI modelnya juga M-Banking, tapi M-Bankingnya dari Bank BRI. Nah, itu bahaya banget. Itu juga dia telepon mama bilang seperti ini, saya sudah transfer bu, tapi transfernya kelebihan, itu saya transfernya 700, padahal kan harganya cuma 300. Aduh, sudah, terus mama cek tidak ada. Mama ya bilang, nggak ada masuk pak. Nah, itu mama sudah mulai kerasa ya, ini penipu gitu. Mama sudah 5 menit kemudian mama cek lagi. Jadi mama nggak langsung proses itu orderannya, dia minta kirim. Mama bilang tunggu dulu. Akhirnya
sampai mama cek beberapa kali sampai 10 menit ternyata nggak masuk. Nah ini berarti penipu. Jadi bahaya banget ya sobat sekalian, hati-hati. Sekarang dia sudah bisa loh, penipu ini sudah bisa membuat bukti transfer kayak asli seperti ini. Ini nggak hanya Bank BCA aja, ini bisa modelnya bisa format Bank BRI, terus bisa model M-Banking kayak gini. Nah itu jadi harus berhati-hati ya sobat sekalian. Dan ini kalau mama rasa ini pasti dia memang sengaja ya buat transfernya kelebihan. Jadi nanti kan yaitu yang seperti mama tadi bilang, dia nanti bilang begini, oh saya kelebihan bu, misalnya kelebihan 300, oh 300-nya titipkan aja di Gojek. Nah berarti kan dia nanti terima uang kita 300 plus barang yang dia pesen. Nah kita jadi rugi 2 kali, sudah rugi uang, masih rugi barang kita dibawa dia, nggak ada masuknya duit. Nah kayak gitu sobat sekalian, jadi bahaya banget ya sekarang ini. Aduh mama juga bingung ya kenapa orang-orang mencari uang dengan cara seperti ini. Kan ini sangat tidak halal gitu ya, tidak bagus banget. Jadi sobat sekalian harus berhati-hati dan tetap waspada. Kemudian dia bilang ini saya transfer, tolong dikirim share lognya. Nah kemudian mama cek nggak masuk sampai beberapa menit, 10 menit nggak masuk, berarti ini adalah penipu. Kemudian mama bilang saran saya nggih bertobat nggih, jangan nipu-nipu kerjanya ya. Kerja yang halal, makasih. Kemudian langsung mama blokir. Mama sudah capek, sudah males nanggepi sobat sekalian. Nah kemudian dia sudah nggak hubungi mama lagi, nggak apa, kan dia sudah tahu kalau mama tahu dia nipu ya. Sekarang anggaplah kalau dia bener lah ya, dia bener, pasti dia pakai nomor lain hubungi mama, soalnya uang dia kan sudah dibayar ke mama kan. Kalau orang sudah bayar kan pasti panik, tapi dia kan nggak. Nah ini bukti yang akurat, yang pasti kalau dia itu penipu. Nah sobat sekalian, untuk yang sebelumnya juga kayak gitu ya, mama bilang nggak ada masuk, nanti kalau sudah masuk baru saya panggilkan Gojeknya, saya kasih alamatnya. Nah ternyata dia diem aja. Nah berarti itu penipu. Oke sobat sekalian, jadi kita harus selalu berhati-hati ya, karena modus penipuan ini macam-macam, sekarang sudah macam-macam banget. Jadi kita harus waspada. Oke sobat sekalian, demikianlah share mama ya tentang modus penipuan baru. Oke sobat sekalian, see you in the next video. Bye bye.